Mbak, malam-malam mau kemana? Saya mau keliling-keliling aja. Ya nggak bisa mbak, kata saya gitu. Ini udah malam, mbak balik pulang. Mbak rumahnya di mana? Saya tanya kan. Di belakang, Pak. Kayak orang biasa. Ngobrol gitu ya? Kayak orang biasa bang. Belakang pak. Tanpa saya sadarin lagi, itu kan belakang makam mbak. Oh, kayak orang gimana sih? Kayak orang ketakutan. Saya tanya, Pak RT, kenapa pos ditinggalin? Kan kagak ada orang di belakang. Saya bilang begitu tuh bang. Ah lu sialan lu, kata dia gitu. Sialan lu Jay, kata dia gitu. Apaan Pak RT? Ah jurik lu kasih tahu gua, dia kata gitu. Masa dedemit lu kasih tahu gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badrul Capsule. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja. Langsung aja kirim ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah message sini. Dan kali ini kita udah berhasil lagi nih sob buat menghadirkan salah satu narasumber yang bakal berbagi kisah pengalamannya. Jadi beliau ini adalah Om Aparat. Ya betul, petugas keamanan dari salah satu perumahan yang ada di Jakarta Timur. Dan kali ini beliau bakal berbagi kisah pengalaman horornya yang pastinya bikin bulu kaki merinding. Oke, langsung kita kenalan siapa abang-abang di samping gue ini. Halo Bang. Halo juga abangku. Bang? Nama saya MJ ini atau Jai. Oh Bang Jai, biasa dipanggil Bang Jai. Nah gimana kabar Bang Jai? Sehat? Alhamdulillah abangku. Alhamdulillah sehat ya. Kita terima kasih Bang Jai ya nyempetin waktunya nih di tengah kesibukannya. Hari ini kerja jam berapa nih Bang? Saya bang nanti masuk malam ya, masuknya sih jam 7, cuman saya apel dulu setengah 7. Setengah 7 ya. Iya, Dan jadi alhamdulillah di tengah kesibukannya masih nyempetin nih buat datang kesini nih Bang nih. Waktu kita sempit nih sob, karena bentar lagi jam setengah 6 sore. siap. Terima kasih Bang Jaya. Siap. Oke, tahan dulu ya Bang. Ya. Gak usah lama-lama lagi, cari posisi ban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Langsung aja kita gibah misteri. Merinding syahdu. Gimana nih Bang Jai, kisah pengalamannya nih Bang? Buat pengalaman saya nih bang ya, saya cerita dari awal nih bang. Dari awal saya jadi keamanan. Waktu saya jadi keamanan, sebelum keamanan ini saya markil nih bang. Kenal akhirnya sama Pak RT setempat. Sebab saya markil ini kan di tempat orang. Pak RT ini sering kali datang ke tempat saya bang, sampai saya akrab. Nah, di lain waktu dia nawarin saya kerjaan untuk jadi keamanan katanya begitu. Di sebuah perumahan di Jakarta Timur. Tapi maaf nih bang, nama tempat ini saya nggak bisa sebut. Oke, siap Bang Jai. Dapat 2 hari, saya udah pikir matang-matang karena saya niat kerja nih bang. Ya udah, saya terima. Saya datang, disuruh datang sama Pak RT. Udah, no, sore ini harus datang ke kantor kata dia. Kalau mau kerja kata dia, kalau udah siap jadi keamanan gitu bang. Ya Pak RT, saya mau, kata saya gitu. Saya mau nih Pak RT. Ya udah saya kesana tuh bang. Di tempat saya ngelamar kerja itu, di kantor itu. Saya menuju kantor itu. Nah saya nanya sama security di situ bang, keamanan situ. Pak izin, saya dari Kalidres nih mau ngelamar di sini Pak. Saya selalu nemuin Pak koordinator katanya nih Pak, jawab keamanan ini nih. Oh ada, Pak koordinator ada tuh di belakang kata dia. Kamu udah janjian kata keamanannya nih. Udah kata saya. Makanya ini saya disuruh nemuin Pak koordinator. Ya, diantarlah saya bang ke kantor koordinator ini di belakang. Diantar, nah nyampe lah tempat Pak koordinator. Ya seperti biasa saya ya assalamualaikum, ketok pintu. Akhirnya saya
duduk, dipersilakan duduk, ditanyalah nama, sekolah, lulusan tahun kapan, ijazahnya apa, istilah kata gitu bang. Terus pengalaman gimana. Berhubung saya baru masuk nih ranah keamanan, ya saya jawab apa adanya bang. Pak, saya kalau untuk pengalaman di keamanan terus terang saya belum pernah Pak. Tapi kalau untuk di lapangan saya siap Pak. Saya bilang begitu. Kamu sehari-hari sebelum kemarin mau lamar kemarin kerjaan kamu apa? Saya markil juga Pak. Terus pernah kerja juga Pak. Ya untuk pengalaman di lapangan saya siap dah Pak. Saya gituin aja kan, saya ponis. Ya udah, kalau begitu kamu siap nih kerja. Siap, saya bilang gitu. Benar kamu siap. Namanya pimpinan ya kasar dikit saya terima nih bang, ya kan. Karena kan untuk kedisiplinan, ketegasan saya juga nih bang. Siap Nan, malam ini saya kerja. Siap saya. Ya udah, ini udah rapi interview, udah segala tetek bengek. Akhirnya saya suruh pulang. Saya pulang, nah langsung lah saya pulang, langsung balik lagi bang. Karena koordinator harus malam ini juga saya harus masuk kerja. Saya masuk sempet kaget juga karena namanya baru pertama kali masuk, ngadepin keamanan yang lain saya belum terbiasa nih bang. Nah, dipersilakanlah saya ikut barisan bang, ya kan, dikasih arahan. Selesai dari situ nih bang, saya langsung ditempatin di pos-pos. Dari anggota 23 orang ini nih, anggota saya 23 tuh bang. Totalnya atau persib itu? Persib. Oh persib. Ya persib tuh satu regu tuh 23 bang. Banyak banget berarti ya? Iya. Kalau tahu nih bang, perumahannya berapa hektar bang? Sekitar 10 hektar lah bang. Oh gede juga ya? Ya buat saya lumayan juga itu bang. Luas lah. Dan itu berapa sip bang Jai? Terbagi 2 shift nih bang. 2 sip. Ya kalau shift yang pertama dari pagi pukul 6 ya sampai jam 6 sore bang. Nah shift keduanya dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Berarti 12 jam ya? 12 jam bang saya bang. 12 jam. Setelah briefing semua selesai, ya saya diarahkan semua pada ke pos masing-masing bang. Dari situ saya dikawal dulu sampai ke pos 5B ini. Setelah nyampe ke pos 5B ini, saya ditinggal. Karena rekan saya ini harus balik ke posnya bang. Oke. Ya harus nempatin pos dulu. Berarti Bang Jai itu jaga sendirian? Sendiri bang. Oh sendiri? Saya juga kaget. Ternyata jaga di sini sendiri. Awalnya saya pikir ada 2 atau 3 orang. Satu pos ini nih bang. Kira kayak uji nyali ya? Wah kata saya nih. Makanya sempat saya pas nyampe 5B itu pas ditinggal itu sempat agak down. Jujur aja. Agak ngepel juga. Karena apa? Karena saya satu belum pengalaman di keamanan. Dan itu juga posisi 5B-nya itu. Waduh. Lumayan tuh bang. Pojok. Saya lihat ke belakang. Pohon bambu. Pohon ambon. Belakangnya rel kereta. Waduh, lumayan juga ini kata saya ini. Saya pantau, saya lihat jaraknya dari pos ke pos 500 meter mah. Ada paling dekat tuh 200 meter. Gimana saya kagak awal kerja nggak ngedon bang. Ya tapi saya coba bang Badru. Nyampe pos itu udah saya ditinggal rekan, ya kan, ditinggal anggota. Saya mulai membaca situasi di situ bang Badru. Awalnya saya pengen tahu nih dari sisi depan, sisi belakang, sisi samping. Saya harus mengetahui nih apa-apa yang di situ. Sambil memperhatikan dah sekeliling-keliling yang tadi saya udah tinjau, istilahnya saya udah lihat. Singkat cerita sih, waktu saya udah ngejalanin satu malam itu, pas paginya, ya saya senang banget hati. Girang lah, istilah kata gitu. Alhamdulillah malam pertama selesai tugas kerja, keadaan aman. Ya, saya balik ke kantor untuk absen. Saya ke kantor, udah absen, pulanglah saya. Selama saya kerja pas 2 minggu nih bang, pas saya rasain nih udah ke 2 minggu nih saya kerja nih ya bang. Ke 2 minggu saya masuk malam. Pas malam itu kebetulan malam Jumat bang. Ya, seperti biasa juga,
pemantauan Along Timur, ngecek HT, istilah kata monitor nggak ke rekan-rekan gitu. Ternyata dicek semua udah monitor. Nah, menjelang malam bang, jam 9, teman dateng, biasa menanyakan lagi keadaan saya, seperti biasa ngopi juga, ngobrol-ngobrol sampai jam 10. Nah, jam 10 dia balik langsung bang. Balik kemana nih? Ke pos dia. Pos dia balik, sebab dia nih bagian pengendal. Ibarat kata nih, bisa saya nih lagi pengen sholat atau saya pengen makan, nah saya di-handle sama rekan saya nih. Tim backup ya? Iya, tim backup, begitulah bang. Begitu udah selesai, jam 10, jam 11 tutup nih bang. Steril area. Jadi untuk pemantauan lebih leluasa. Dari orang-orang yang lewat pun kita bisa tahu, begitu. Kalau untuk warga itu di 24 jam. Jadi pintu yang ditutup itu dibukain gitu. Portal yang ditutup itu dibuka bang. Nyampe lah jam 1 bang. Udah sepi nih bang. Kemudian mata saya nih melihat sesuatu di depan bang. Di pos saya jaga ini nih. Depan itu kan ada warung tuh. Kalau paginya sampai sore warung, kalau malam kan dia tutup. Itu pun malam dia lampu dimatiin bang. Waktu saya ngelihat, kok ada orang. Saya sempat kaget juga bang. Kok udah jam 1-an kok. Nih siapa? Kata saya, warga, tapi kok jauh lah dia dari rumah warga lah istilah kata. Itu jauh bang, warung ini dari rumah tuh agak jauh juga. Penasaran saya paranin bang. Sambil bawa senter, bawa kentungan lah. Saya paranin bang ke warung itu. Saya lihat dari kejauhan tuh, masih kejauhan nih bang, saya lihat nih sosok cewek. Saya masih belum curiga bang. Ya, setelah saya sampelin kan kurang dari 2 meter itu makin jelas nih. Emang dari jauh aja saya udah lihat nih cewek nih kayaknya. Nah bener cewek. Ya saya sebagai keamanan nih bang, saya mau pertanyakan, Mbak, mohon maaf, ini kan udah malam. Mbak di sini mau ngapain? Dan tujuannya mau kemana mbak? Saya gituin bang. Lah ini orang diem aja bang. Sabar saya ya kan. Sekali lagi saya tanya bang, Mbak mohon maaf ini udah malam. Mbak seharusnya nggak ada di sini. Diam juga bang. Lama-lama namanya manusia nih bang. Saya marah. Ya kan? Ya marah bukan berarti saya marah langsung saya pukul nih orang bang. Enggak bang. Iya. Enggak. Cuman penasaran gitu. Saya penasaran aja nih bang. Saya lebih dekat lagi dah. Saya beraniin tuh bang. Mbak, ini saya nanya sekali lagi sama Mbak. Mbak ngapain di sini? Dan tujuan Mbak ngapain? Malam-malam begini. Tetap bang dia masih diem. Makin saya dekat, makin berdekat dia semakin menjauh. Semakin menggeser gitu bang. Iya. Yang saya bingungnya nih, geseran kita sama geseran orang ini beda. Bedanya gimana tuh? Jadi kalau kita ada gerak, pasti ada gerak, ada bunyi atau ada apa, dia mah enggak bang, hambar. Kayak hening lah, langkah dia ini hening. Pas begitu saya mulai curiga bang. Niatnya saya mau megang, jujur saya mau pegang gitu. Makin jauh dia saya pegang bang. Karena udah rasa saya sebagai keamanan, naluri keamanan saya harus berani kan. Lah kok makin jauh nih orang, ya makin ngegeser gitu. Masuk ke pohon bambu. Ya kan saya ikutin dulu tuh. Lah, ini orang kok punan bambu ya? Udah makin curiga lagi saya bang. Nggak beres ini orang nih saya bilang. Udah biarin. Nah, saya balik lagi ke pos bang. Ngilangin rasa penasaran saya nih bang. Ya biasa saya ngopi lagi. Sambil seperti biasa juga mata saya kanan kiri dan fokus saya ke arah yang tadi. Fokus saya. Tiba-tiba ada setengah jam lah 30 menit dari yang tadi saya iniin bang. Nampaklah dia balik lagi ke tempat itu juga bang, tempat yang tadi tuh yang pertama tuh bang, yang saya pastiin. Ya saya lebih ini lagi dong, lebih sigap lagi lah, ya kan. Saya langsung buru-buru paranin, ya sambil bacaan saya. Walaupun saya sebenarnya takut, tapi karena naluri keamanan saya kuat, saya beraniin bang. Oh, abang samperin lagi? Samperin terus, saya samperin. Bahkan saya mempertanyakan lagi sama dia. Saya bilang begini, ibu atau mbak atau maaf yang punya tempat di sini, saya minta maaf kalau saya mengganggu kenyamanan ibu atau mbak atau yang punya tempat di sini. Saya minta maaf.
Saya niat mau kerja di sini. Tolong kalau mau kenal caranya jangan begini, kata saya. Diam tetep bang, bisu. Itu Abang Jai hadapan sama dia? Berhadapan tapi muka dia nggak buang. Oh. Jadi kayak nyeleneh gitu, orang Dia nyeleneh. dibelakangin lah. Iya. Terus. Kita giniin, dia begitu. Akhirnya tuh langsung tuh, pas saya udah bilang begitu bang, udah berkata-kata begitu, langsung hilang. Pas dia ngilang, saya kaget bang. Ya, pikiran saya ya udahlah, yang penting saya udah minta izin, ya kan, saya udah minta maaf kalau saya mengganggu atau ya gimana, saya balik langsung bang ke 5B itu. Nah, di situ saya sempat agak kebingungan. Saya pikirin, oh, emang benar banget ini makhluk lain lah, istilah kata gitu. Baru ngeh situ kalau itu. Baru ngeh saya, ya baru ngeh. Kepikir juga sama saya tuh. Kok pikirnya gimana? Wah iya, jangan-jangan ini yang sering pada senior cerita ini. Ini jangan-jangan nih, kata saya. Terus saya berkaca terus di hati saya bang. Jadi setelah kejadian ini, langsung saya ngontek temen. Saya ngontek rekan. Saya nggak mau pakai Along Timur dulu, pakai pribadi. Pakai Along Pati itu HP, pakai HP. Saya pakai HP nih, saya telepon senior saya. Dari pembicaraan saya diterima sama dia. Langsunglah dia nengok saya, bang. Nengok saya ceritain, ya kan. Nah, dibilang lah sama dia, lu nggak usah takut. Itu yang tadi lu lihat semalam itu orang belakang yang dulunya ketabrak kereta, bang. Yang orang kerja di sini, dia waktu pulang habis ajan, bukan menjelang itu, udah maghrib ya. Ajan lewat tuh kejadian dia itu orangnya Jai, kata rekan kerja saya. Kemungkinan itu orangnya Jai. Oh begitu bang, kata saya. Ya udah kalau begitu berarti orang ini memang masih penasaran. Oke, sering gangguin security. Iya, apalagi sama orang baru nih bang. Termasuk kayak saya nih. Jatuhnya saya kan belum lama lah jatuhnya, ya kan belum lama. Nah mungkin saya dikenalin lah. Itu dia sosoknya seperti itu, cewek. Ya akhirnya ya udahlah, larut pagi seperti biasa absen, pulang lah bang, ya kan, pada balik dah tuh masing-masing. Nah setelah 2 bulan nih bang, saya kerja, alhamdulillah tuh nggak ada apa-apa. Selama 2 bulan ini akhirnya saya pindah pos nih bang, dipindahin sama danton saya di pos 8C. Seperti biasa juga 8C ini, namanya saya juga kan dari 5B ini baru terus pindah lagi ke 8C ini, ternyata lebih parah bang, lebih serem. Kenapa tuh lebih serem ya? Lebih seremnya begini bang, kebetulan jaga malam lagi ketemu malam lagi tuh di 8. Setelah 2 bulan putaran itu ketemu saya malam di 8 bang tuh. Di hati saya nih, batin saya, set nih pos kagak ada yang enak apa ya, kok makin mojok aja nih pos. Kalau di situ kan emang nggak jauh dari Pun Bambu bang. Pun Bambu sama Pun Ambon tuh nggak jauh. Nah yang lebih ini lagi Pun Mangga. Pun Mangga tuh ada 4 pohon lah, 4 pohon. Malam pertama saya jaga di 8C itu, bulu saya udah merinding. Ya udahlah, biarin lah, kan masih sore nih jatuhnya bang, hitungan masih sore lah, jam 9 ke bawah masih sore lah ya kan. Saya masih lilek aja ya kan, walaupun hawa dari pertama saya datang ini udah beda. Nyampe lah waktunya malam, danton saya mutar, ngecek bang, nemuin saya bang ke belakang. Nemuin saya, kira tanya, gimana Jai, kamu kerasan kerja di sini? Siap Nan, saya udah nyaman, saya udah enakan kerja di sini. Bagus kata dia, karena kita nyari kerja susah kata danton gitu. Jadi nggak usah lah kita punya pikiran macam-macam kata dia. Lu kerja fokus, intinya di sini kita kerja SOP aja kata danton gitu ya, sesuai kerja aja, standar kerja aja, nggak usah lu macam-macam. Nah yang lebih ininya lagi nih bang, waktu pas itu tuh udah zamannya ada namanya burung kakak tua. Burung kakak tua ini diakalin dari regu 1, regu 2, regu 3, bahkan sampai
yang sering ngalang-ngalin burung tuh, tukang ngalang-ngalin burung, itu burung nggak pernah kena bang. Padahal burung nampak itu, kakak tua, Jadi warna kayak putih. burung liar gitu. Iya, jatuhnya kayak burung liar bang. Iya, iya. Anehnya cuman ada anehnya nih burung. Kalau burung yang umum bang, itu pasti gampang. Apalagi yang namanya orang udah ngakalin burung ini ya, udah terbiasa dia. Pasti kenal lah sama dia bang. Danton saya waktu itu minta bantuan sama saya bang. Kalau pikiran saya kan begini bang, nama pimpinan saya, dia minta bantuan ya saya siap dong ya kan. Jai, gimana burungnya? Ada Pak Danton kata saya. Lu lihat? Oh no, kata saya. Di atas pos 8C ini kan punan Ambon nih, pada berjejer taman. Pun Ambon, pun mahoni, pun bambu sebelahnya. Ada Pak Danton, tuh di atas. Oh, iya, kata Pak Danton saya nih. Iya Jai, malam aja kita akalin, kata dia. Jam 1-an, jam 2-an ya datang. Itu posisi juga tetap ketemunya saya malam Jumat. Malam Jumat saya ketemunya itu. Kata saya ini ngerasain anak baru. Ketemunya di malam-malam pos pertama itu malam Jumat bang. Kayak seolah-olah saya kejodohan gitu malam Jumat itu. Ya udah Jai, lu awasin ya. Saya bercanda dong sama Danton saya. Saya ngawasin burung apa ngawasin maling? Saya gituin bang. Danton saya bilang ya semuanya lah, kata gitu. Ya lo harus sigap semuanya, lo harus tingkatkan kata dia gitu. Biasalah namanya pimpinan. Ya udah, tak gue datang lagi jam 1. Awas lo tidur, kata Danton gitu. Siap Dan, kata saya. Enggak, saya nggak tidur tuh bang. Keliling-keliling aja, mondar-mandir aja bang tuh di lingkungan taman, perkampungan belakang, sama deretan rumah yang beberapa rumah 04. Nyampe jam 1, Danton saya datang. Awalnya pemikiran saya nih sama Danton, lumayan nih burung kalau kena dijual 1000-an pasti udah putus bang. Itu pikiran awal. Pikiran awal. Ternyata dari sekian 3 regu ini yang ngakalin itu kagak kena tuh burung bang. Termasuk saya berdua nih, Danton saya sama saya. Bahkan teman-teman saya yang 1 regu juga bantu nggak kena. Jai, gimana nih caranya? Kok tinggi banget? Kata Danton saya. Iya ya Pak Danton ya, di atas pun Ambon begitu ya lagi nangkring ngono ya. Cari bambu, kata dia. Ya udah Pak Danton, saya cariin. Lu berani? Berani Pak Danton? Saya beraniin aja ya kan. Namanya depan pimpinan. Nah, saya nggak tahu bang. Itu jajaran pun bambu itu. Tembok, pun bambu, tembok, tembok lah. Itu di belakangnya ternyata makam. Saya nggak dikasih tahu dari senior sama Danton ini, awalnya saya nggak tahu. Agak tahu saya itu ada makam di samping itu, di belakang pos 8C itu, perkampungan itu ternyata ada makam di situ. Ya udah, Pak Danton, saya cari. Nah, barisan bambu ini, pohon bambu ini, saya ngelihat, ini kok ada Pak Danton, ada gala nih, kayaknya ini cocok nih. Saya ambil kan bang. Tapi saya niat nih, Bismillahirrahmanirrahim, nopang, begitu. Saya baca. Selalu ingat saya bang, saya ambil bambu bang, ya kan, saya tarik. Baru saya tarik nih bang, brrr. Apa tuh? Jadi kayak kalau fisika ya, kalau fisika tuh pasir diaurin di genteng rumah atau kan pasti bunyi itu kan, pasti bunyi kan kalau pasir di ini kan. Saya sempat kaget, Danton saya lebih kaget ternyata. Intinya mas saya udah permisi ngambil bambu itu bang. Langsung tuh. Oh, Danton saya. Jangan kata dia gitu. Ada apa Pak Danton? Lu kagak tahu itu? Tahu apa Pak Danton? Saya gitu nih kan. Lu bener nggak tahu? Bener Pak Danton, saya kagak tahu. Emang ada apa? Itu tadi suara tadi kata dia. Emang lu gak ngeliat? Kagak Pak Danton. Saya bilang begitu. Wah lu bener-bener ya kata dia. Lebih tapi bagus, lebih baik lu nggak tahu daripada lu tahu. Maksudnya apa Pak Danton? Kata saya kan gitu. Sini lu gue jelasin. Lu mau tahu itu? Kata dia. Itu gandal uwo. Kata gitu bang. Udah ngeliat. Ngeliat dia. Terus. Kalau saya terus terang cuman kaget suara itu doang. Hembusan kayak orang buang pasir itu di atas genteng. Tapi kencang, berasa banget gitu. Auranya juga beda gitu bang. Cuman saya kagak berpikiran yang terlalu jauh dulu. Kira Pak Danton manggil.
Dia ngomong kayak begitu. Udah sekarang gini aja kata Pak Danton. Lu jangan di sini dulu dah. Sama gua balik yuk. Kata gitu. Enggak Pak Danton. Mohon maaf saya bukan nolak perintah. Paling itu kodok dimakan sama ular. Kata saya begitu. Lu kalau dibilangin, lu kan tahuan gua. Lu mah kan sih anak baru. Kata gitu. Udah, ayo lu ke depan. Ntar lu kenapa-napa, gue yang tanggung jawab. Begitu kata Pak Danton, Bang. Ya saya udah. Saya ngikutin apa kata Pak Danton kan. Awalnya walaupun saya nolak tadi. Saya ke 8A depan. Lumayan juga jaraknya, Bang. Nah, disitulah saya ketemu rekan saya yang 8A. Ya, tugas di situ ya. Iya, diceritain dia, Bang. Pak Danton. Si Jai bener-bener noh, kata dia gitu. Untungnya sih dia kagak tahu, kata dia gitu. Oh, lu tahu mau nggak tahu tuh pingsan apa kagak, kata gitu mau Danton. Kenapa Pak Danton, kata rekan saya. Gandal gua dia kagak tahu. Oh, bener Pak Danton. Ya, ngapain gua bohong? Lu juga lu udah tahu, iya sih Pak Danton. Kata yang anak lama juga kan di situ. Di situ kan sarang kuntilanak sama ya lolang larinya dia mereka orang. Iya, kalau menurut senior. Udah pas begitu kan saya penasaran, Bang, namanya saya niat kerja nih, Bang, ya kan. Bodoh saya balik lagi ke belakang, Bang. Abang balik ke pos itu balik lagi saya ke 8C. Ya sendiri saya balik aja. Dilarang nih sama rekan 8, bodoh aja sini aja. Sini mah lu bisa nyantai, bisa tiduran, kata dia. Segantian dah, kata dia. Jaga nungguin portal. Kagak, Bang. Sono saya lebih takut maling daripada takut. Saya gituin aja tuh, Bang. Daripada makhluk halus, lebih saya takut maling, Bang. Setan kepala hitam, saya gituin aja kan. Lu susah banget lu dibilanginya, lu belum ngalamin sih lu. Ntar kalau udah pingsan di tempat aja. Ya, lillahi ta'ala aja dah, Bang, kata saya. Tetap saya balik ke sono. Saya balik ke pos. Akhirnya nih kakak tua ini masih ada, Bang. Ini masih ada. Oh, di pohon itu masih ada? Masih ada. Emang dia nggak terbang itu, Bang? Dia terbang juga sebenarnya, terbang. Cuman nih kebetulan waktu saya pas balik itu dari pas kejadian tadi juga dia masih ada di atas pohon tuh. Belum pindah ya. Ya, belum pindah, Bang. Saya penasaran ya. Saya bagel, Bang, pakai batu. Saya ambil batu di 8C itu, batu kikil lah. Cuman saya ngelemparnya juga berdoa gitu, baca. Sebab di sono juga agak jauh dikit kan ada mobil-mobil warga, takutnya batu itu lari ke warga pecah kena kaca-kaca kan saya juga berabe. Ganti lagi aja. Cuman saya nekat, Bang. Mustahil amat nih, pikiran saya nih. Burung, bismillahirrahmanirrahim. Saya bagel, Bang. Mungkin kena kakinya kali dia lagi bertenggel di batang, kena kaki kali ya, kaget dia gitu. Emang tuh burung dia nggak pernah tidur. Kalau kita baru melangkah aja nih dia udah. Pokoknya udah lalak-lirik tuh burung. Akhirnya gala yang tadi saya inin, Bang. Saya nekatin, saya ogrok. Saya ogrok ya kan. Terbang dia, Bang. Terbang. Saya gebuk. Sempat mau mendarat. Lari dia ke saluran air. Tapi nggak ke air sama saluran di atas saluran ya. Duh, ada rumah kosong hilang, Bang. Wah, kata saya nih, berani nggak saya ya? Bikin saya begitu, Bang. Positif aja lah saya lah, istilah kata gitu. Saya senter, bawa senter, rumah kosong sambil numpang, nggak ada, Bang. Tuh burung nggak ada. Terbang kali ya. Nggak tahu dah. Pokoknya pas dari saluran air itu langsung masuk ke rumah kosong, hilang. Iya. Tapi itu nggak sekali 2 kali itu. Hari berikutnya itu burung ada, tapi kalau untuk jadi main di 8 taman itu larinya udah ke situ mulu. Ke situ hilang. Pagi, siang gitu, kalau masuk pagi nih dicari nggak ada. Nggak ada, Bang. Malam. Firasat saya begini, Bang. Ini burung bukan sembarang burung, udah ditunggangin kuntilanak. Tatapannya udah beda sama kita. Nah, akhirnya tuh waktu pas sudah malam kedua, malam Sabtu nih, Bang. Malam Sabtu saya diimpiin. Jadi namanya keamanan kan tidur kadang begitu kaget bangun. Tidur ayam. Tidur ayam. Iya.
lewat nih dalam inian saya nih. Lah, kok ada orang ya, kata saya. Kaget tuh, saya lagi duduk di luar 8C itu, di bangku saya tarik keluar. Kok ada orang ya, saya nanya nih. Tapi perasaan saya nih antara tidur dan tidak, Bang. Saya tanya, tapi dia jawab ini orang, Mbak, malam-malam mau kemana? Saya mau keliling-keliling aja. Ya nggak bisa, Mbak, kata saya gitu. Ini udah malam, Mbak balik pulang. Mbak rumahnya di mana? Saya tanya kan. Di belakang, Pak. Kayak orang biasa. Ngobrol gitu ya? Kayak orang biasa, Bang. Belakang, Pak. Tanpa saya sadarin lagi, itu kan belakang makam, Bang. Ya udah, kata saya. Saya takut orang kampung kan. Takut orang kampung gitu, bukan takut keluarga. Kalau berdebat sama orang kampung kan agak repot juga, Bang, maksudnya. Ya udah, Mbak. Mbak jangan lama-lama ya kalau keluar nyari angin. Iya, emang kenapa di rumah Mbak? Saya tanya kan begitu. Panas, Pak, kata dia. Panas, kata saya. Iya. Ya udah pokoknya jangan lama-lama, Mbak. Mbak jalan sebentar udah balik. Iya, Pak, saya balik, orang rumah saya di sini, Pak, belakang, kata dia gitu. Setelah ngobrol sama cewek itu nih, Bang, ini dia langsung balik nggak lama. Balik ke Pun Mangga, Bang. Saya perhatiin. Pun Mangga. Saya berpikir, kok dia ke Pun Mangga? Saya pikir lagi, apa yang tadi saya ngobrol sama dia menunjuk di rumah dia di belakang. Baru saya sadar, Bang, belakang juga makam yang tadi saya omong. Kayak soal pikiran saya tuh dikosongin. Kayak diserap gitu kan? Iya, ya? kayak orang bego. Dia naik nih, Bang. Naiknya bukan naik begini, begitu kayak terbang gitu kan dia ke punah nih, begitu tuh, Bang. Astagfirullahaladzim. Sambil baca tuh saya, Bang. Saya baca Qul a'udzu birabbil nas sampai syahadat. Saya baca. Saya baca, saya beraniin, saya beraniin terus mental saya, Bang. Saya ngomong sama dia. Assalamualaikum, kata saya. Saya tetap, walaupun nggak dijawab, Bang, tapi tetap saya ngomong. Assalamualaikum, kata saya. Saya minta izin. Saya anak baru di sini. Saya baru nempatin pos ini baru 2 malam ini, saya bilang. Dia diam, tetap, Bang. Diam dia. Oh, masih Diam. ada tapi? Masih ada. Dia duduk di inian batang. Itu yang burung-burung kakak tua itu dia, Bang. Itu dia, baru saya sadarin. Terus? Dia duduk tuh. Biasa, seperti biasa. Main-main kaki. Sambil ya agak tengkleng lah. Agak tengkleng gitu ya. Assalamualaikum, kata saya. Setelah saya ngomong itu kan hilang tuh, Bang. Ya setelah itu, Bang, ya saya balik ke pos. Saya ngomong sendiri tuh di hati saya, ya kan. Sambil nunggu cepet-cepet pagi nih, Bang, ya. Cepet nunggu pagi. Ya kira alhamdulillah dah tuh. Sampai juga pagi, Bang, sama saya. Pas paginya saya merasa badan saya udah kagak nyaman. Jadi badan saya ini udah kayak orang mau sakit, gimana sih, Bang? Meriangin kali ya? Iya, pokoknya antara kena itu atau gimana saya nggak tahu, kena hawa ngelihat semacam kuntilanak itu dah, silakan itu. Bentuknya gimana, Bang, awalnya si ceweknya itu? Awalnya mah biasa nih, biasa kayak mbak-mbak. Cuman kalau ditanya tuh jawabnya sambil jalan tuh, yang tadi saya tanya itu sambil jalan, Bang. Ya udah, berhubung dia begitu kan, saya persilahkan, tapi jangan sampai lama-lama kan, saya bilang kan. Terus pas dia di pohon mangga itu bentuknya gimana, Bang? Dia pakai baju putih itu, rambutnya agak gimbal. Cuma saya nggak ngeliat belakang ya, karena saya kan dari pos ngeliatnya kalau ke dia tuh samping, Bang. Samping, jadi dia nyampingin saya lah. Saya ngeliat ke depan dia, tapi dia nyampingin saya, duduknya nyampingin gitu, Bang. Saya nyampe rumah tuh, Bang, meriang, Bang. Yang saya alamin malam itu pun saya ngomong sama orang tua, sama keluarga, ngomong saya bikinin air putih biar supaya nanti saya kerja, Bang, jangan sampai nggak kerja, karena saya hitungannya masih training lah. Masih training tuh, Bang. Nah, kedua orang tua sembuh lah, alhamdulillah tuh, Bang. Mulai badan saya udah mulai kena air doa kali ya, saya agak mendingan dah. Setelah
Setelah 2 minggu saya kerjakan, nih udah nggak ada apa-apa nih bang. Ya kan? Otomatis kan dari masuk malam ini saya libur nih 2 hari. Karena kan shiftnya 2 hari pagi, 2 hari malam, 2 hari libur. Nah setelah 2 minggu itu udah nggak ada apa-apa nih, saya kerja nih silakan kata bang di pos itu nih bang. Nah masuklah saya habis libur masuk pagi pertama. Aman-amannya tuh dari pagi sampai siang sampai sore aman, nggak ada apa-apa. Nah mau maghrib nih setengah 6-an lah, setengah 6-an hujan rintik-rintik, turunlah hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik, saya kan di 8B itu, 8B yang lama nih bang, 8B yang lama. Kalau hujan itu dia ngeri kita karena dia pos kaleng, besi kaleng lah. Jadi kalau takutnya kan bocor dia mah, takutnya air bocor masuk kena ini koslet, ngerinya nyetrum nih bang, ya kan. Sebelumnya itu wakil Danton ngecek ke tempat saya, biasa patroli dia, sampailah ke saya di 8B ini, ngobrol sama dia. Manuk 2, saya manggilnya Manuk 2 mau ngopi, boleh Jai? Emang ada kopi? Ada, kata saya seduin tuh bang. Itu udah menjelang mau maghrib. Itu waktu dia datang itu belum hujan tuh bang, belum rintik-rintik turun hujan, belum. Ngobrol-ngobrol turunlah tuh hujan, gerimis lah gitu, belum hujan gede, gerimis. Manuk 2, ini mah kalau hujan ngeri juga ya Manuk 2 ya? Iya Jai, ngerinya ini kan kaleng, kilat mulu, ini kan bocor Jai. Kan di tembok-tembok ini kan ada buat colok-colokan itu tuh, colokan fencer, colokan CCTV apa, itu bocor, netes. Ya udah kita pindah aja, kata Manuk 2 saya tuh, wakil Danton saya. Kita pindah aja ya ke 8 Bandung baru. Kan di belakang itu posnya ada 3, dari depan 4. Tuh paling banyak pos di 8 itu ada 4. Pindahlah saya ke 8 Bandung tuh, walaupun gerimis-gerimis, 8 Bandung baru nih. Pindah saya sama Manuk 2 saya, kopi semua saya bawa ke sono sama rokok, ngobrol saya nih berdua bang. Waktu saya lagi ngobrol, sekilas kan belakang abang nih kaca nih, kan kita dalam pos nih bang, kita lagi ngobrol bertatapan kan begini bang. Tanpa saya sadarin tuh saya ngeliat orang. Saya nanya dong sama Manuk 2 nih bang, Manuk 2, kayaknya ada orang tuh tadi melintas tuh di depan kaca belakang Manuk 2. Nah kata Manuk 2 bang, ya udah pastiin. Saya pastiin ya kan. Saya keluar pos, saya tengok kanan kiri, depan belakang. Kalau warga, logikanya itu pasti kebuka gerbang bunyi, nutup pintu atau dorong gerbang itu pasti bunyi, logikanya bang. Tapi kok kagak ada suara. Itu yang saya bikin ininya. Setelah saya udah rapi mastiin lagi tuh, saya balik lagi ke pos bang, ke yang tadi, pos tadi nih 8 Bandung baru. Tuh di belakang kan pun mangga dia di sekitar itu banyak pun mangga belakang posnya banget itu pun mangga. Balik lagi saya bilang sama Manuk 2, laporan Manuk 2, kagak ada butiran, maksudnya nggak ada orang gitu, nggak ada orang nih Manuk 2. Masa sih Jai? Iya Manuk 2, kata saya gitu. Ya udahlah kalau nanti mau udah dipastiin. Akhirnya nggak selang berapa menit nih, dia ngelihat nih bang, Manuk 2 sama saya ngelihat nih barengan, sekilas langsung ngelihat nih Manuk 2. Lah itu yang tadi Manuk 2 yang tadi saya lihat itu, pasin. Pasin lagi, kagak ada juga. Balik lagi saya ke pos, ke tadi lagi, Manuk 2, udah Jai gini aja dah, itu nggak beres, dia kata gitu. Itu memedi itu, dedemit itu, kata dia gitu. Ah bener lah, tapi rupanya dia, jadi dia pakai kebaya. Tuh rupanya dia, yang saya lihat sama Manuk 2. Sampai saya bilang begini bang, Manuk 2 tadi ngelihat kan? Iya kata dia. Manuk 2 percaya kan? Iya percaya kata dia gitu. Udah Jai nggak beres, udah kita mau pulang nih, kita mau aplusan, ayo kita ke depan aja, ayo ambil motor lu, ambil peralatan lu. Ambillah saya, ke depan lah saya ngomong sama yang tua di situ, yang jaga juga di 8 Ambon. Cang, tadi saya mau Manuk 2
Masih ngelihat cewek pakai kebaya cang, kudungan kuning. Dia mah ketawa, cuman dia bilang itu mau penghuni situ Jay. Manuk juga tahu, kata senior saya ini, anggota dari rekan saya juga. Gue udah tahu Jay, cuma gue udah tahu Jay. Gue nggak mau ngomong sama lu aja. Ya berhubung gue juga takut juga nih, gue nggak bohong sama lu nih, kata gitu. Gue takut juga sebenarnya, makanya gue ajak lu ke depan. Jadi bang, kata manuk dua saya sama senior saya nih, yang lumayan lah dia, 17 besok nih, 20 tahun kerja, masa kerja dia. Besok kan 17 ada istilah kata jasa lah, pembagian jasa, istilah kata masa kerja rekan-rekan yang yang udah 20 tahun dan yang 10 tahun besok nih, 17 Agustus besok nih. Itu dapat penghargaan. Udah biasa itu, gue mau udah nggak asing, cuman lu aja yang anak baru, biar lu kenal, kata gitu. Tapi saya bang, saya alhamdulillah selama pindah-pindah pos, terutama dari pos 5B ke 8, saya tuh ditemuinya nggak terlalu menyeramkan buat saya, sila kata nih. Nih bang, walaupun saya ditampakin nih, itu dia nggak mau ngelihat saya. Alhamdulillah itu selesai tuh, saya tuh sampai ketemu maghrib itu selesai, kan udah mau bubar tuh, udah mau haplusan. Udah kira biasa, seperti biasa saya absen bang, pulang ya kan. Nah masuk malam, ini yang namanya burung kakatua ini dia tuh masih ada. Kalau kata mungkin udah capek orang yang ngakalin dia, itu emang udah penghuni situlah, dia mau main apa gimana kali ya. Itu masih ada tuh, waktu situasi kayak begitu saya masih ada dia, burung kakatua itu masih ada. Kan saya masuk malam ya kan, 2 malam itu udah tuh nggak ada apa juga tuh. Masuk pagi kedua nggak ada apa-apa, masuk malam juga tuh nggak ada apa-apa tuh. Libur kan, masuk lagi saya kan ke si pagi lagi kan, masuk pagi lagi. Tetap posisi saya, namanya saya masih anak baru, tetap saya dikasih di belakang. Nah waktu masih kakatua itu menampakkan lagi nih kakatua itu, saya kan 8 cepu, saya bertiga nih rekan saya, 8 cepu lama 1 orang, 8 Bandung 8B 1 orang, sama 8A 1 orang. Saya kebetulan waktu masuk pagi itu kenanya di 8B lagi, sama menampakannya itu di jam maghrib bang. Cuman kalau buat keamanan di situ itu rawannya jam maghrib subuh tuh, buat keamanan ya, di tempat saya jaga itu rawannya. Kalau jam-jam maghrib ada juga maling tuh, jam-jam segitu tuh bang. Nah waktu saya pagi pertama tuh yang setelah libur, tetap saya jaga di 8B itu, tetap saya anak lama nggak jauh. Selama saya 3 bulan itu, 3 bulan kurang saya digembleng tuh di 5B, 8B, 8C, udah di situ-situ aja dulu selama 3 bulan kurang dah tuh. Saya sama Danton saya digembleng di situ aja, karena biar supaya menguasai medan dulu, baru ditaruh di depan begitu bang. Setelah waktu masuk maghrib nih, tanpa saya sadari nih, itu dari Pun Mangga, pos yang saya tempatin 8B ini, itu terbang. Ini masih, buat saya ini masih aura burung kakatua, karena mata saya masih ngeliatnya burung kakatua. Terbang di atas pos, turun di gardu depan pos B saya. Taman ada gardu buat listrik itu. Sosok putih itu tuh turun di gardu. Pikiran saya tuh burung kakatua. Waktu itu masih kakatua pikiran saya, karena itu burung kakatua belum selesai. Lumayan juga dia lama itu di situ bang. Kayak betah di lingkungan situ, kayak betah gitu. Akhirnya waktu pengendalan sholat maghrib. Nah namanya rekan saya ini, saya panggil nih Pak RT, rekan saya nih, sholat dulu Pak RT maghrib. Ya udah, ya lu tungguin pos ya. Saya tungguin tuh 8B, 8 cepu. Kan saya beriringan tuh, berdekatan tuh. Istilah kata itu doang yang paling jarak ke 200 meter, itu doang paling dekat. 100 meter, 200 meter itu doang pos paling dekat lah istilah kata. Ya udah, di sholat berangkat, ya kan, berangkat ke posko dekat kantor tuh kan ada musola.
Saya sholat rapi, sholat maghrib balik lagi dia udah gantian untuk yang lain nih, yang masih lingkungan saya aja nih, yang saya handle, yang saya cover, yang saya handle. Saya ke depan, yang depan sholat, PRT nyampe. PRT udah rapi sholat, udah tadi gitu. PRT kan tadi pagi bawa ketapel nih. Ini aja pada ngarahin burung kakatua itu, ngakalin burung kakatua itu. Nah, saya kasih tahu tuh Bang, bahwa tadi saya di 8 Bandung itu, 8B itu, saya ngelihat burung kakatua. Saya bilangnya burung kakatua. Nah, pas PRT saya bilang begitu, dia langsung ke belakang. Bener lu Jai? Iya. Ya udah, gua ke belakang. Maghrib tuh, udah habis dia lagi sholat, maghrib udah jam 6 lewat dah. Udah pokoknya mau pulang lah, detik-detik mau pulang. Udah ke belakang, agak lama dia ke belakang, datang lagi tuh ceritanya Bang. Kayak orang gimana sih? Kayak orang ketakutan. Saya tanya, PRT, kenapa pos ditinggalin? Kan kagak ada orang di belakang. Saya bilang begitu tuh Bang. Lu sialan lu, kata dia gitu. Sialan lu Jai, kata gitu. Apaan PRT? Jurik lu kasih tahu gua, dia kata gitu. Masa dedemit lu kasih tahu gua. Yang bener lah PRT, kata saya begitu kan. Saya berdebat tuh di 8 Ambon, berdebat. Yang bener lah PRT, kata saya. Gua habis sholat Jai. Gua orang tua. Ngapain gua bohong? Kata dia begitu. Bener PRT, yang saya lihat tadi PRT itu burung kakatua. Itu turun ke situ Galdu. Iya betul, kata dia gitu. Itu bukannya kakatua Jai, itu kuntilanak. Kalau lu mau tahu, kata dia gitu. Kaget kan saya. Bener lah PRT, kata saya. Udahlah, saya gak mau mikir panjang kan, ya kan. Saya ke belakang aja. Saya ke belakang, saya muter sambil namanya pos ditinggal dua-duanya kan Bang. Saya muter. Saya pastiin tuh Bang, ke Galdu itu. Kaget saya. Dia di atas Galdu itu, paling pojok. Kan dia agak-agak lebar dulu, Galdunya agak lebar kayak semacam satu kamar lah. Satu kamar. Posisinya dia kan di taman nih, Galdu punan semua lah, kelilingnya punan semua. Paranin, saya berhenti motor, saya standarin. Kunci saya cabut. Saya bawa kunci, motornya saya tinggal. Takut saya tinggal kunci di bawah Bang. Ya kan, saya ngeri Bang. Saya masuk, saya bawa aja kunci. Saya nggak pakai apa-apa Bang. Saya paranin ke Galdu. Waktu saya nyebrang dari saluran air, kan ada saluran air. Saya masuk ke taman, saya ngeliat tuh Bang, di Galdu. Ngucap saya langsung Bang. Nggak salah nih, Pak RT ngomong. Ya maksudnya nggak bohong gitu Bang. Bismillah, sambil saya baca ayat kursi. Bismillah, saya baca, dia ketawa. Udah makin kencang saya, ininya makin rasa takut saya makin jadi gitu. Saya bacain dia ketawa, tapi sambil terbang gitu, tapi sambil sempat ketawa gitu, ngenawain saya lah istilah kata gitu Bang. Ya pas di situ dia terbang tuh, udah saya takut tuh Bang, saya balik langsung Bang ke pos. Saya balik ke pos, ya udah, saya pikir udah dah masing-masing ini aja dah, masing-masing alam aja. Saya bilang begitu Bang. Apalagi udah mau jam pulang nih ya kan, udah mau jam pulang ya kan. Udah nggak lama itu udah. Akhirnya mekar tuh, baliklah pada datang dah nih, yang regu-regu masuk malam nih ya kan, masuk malam buat ke pagi tuh pulang. Tapi saya nggak cerita. Akhirnya saya pulang tuh, udah besok-besoknya saya ngerasain badan Bang, seperti yang waktu itu saya ngerasain juga. Ya udahlah, pikiran saya emang resiko saya ya kan, nggak ketemu makhluk nyata, dapatnya makhluk yang nggak nyata istilah kata buat perkenalan lah. Udahlah biarin Bang, saya pikir kan tetaplah saya masih istiqomah aja kerja ya kan. Akhirnya selama setahun mulai berlalu tuh waktu, saya merasakan udah kenyamanan, udah nggak ada apa-apa dah istilah kata. Mungkin dari yang saya nggak tahu jadi saya tahu. Ya, saya cukup merasakan gitu, buat pengalaman saya juga istilah kata, bahwa selama ini abang-abangan saya ini ngasih tahu ternyata
saya ngalamin gitu bang. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.